Baik, jadi batin itu adalah yang tadi dibilang. Bagaimana kita marifatullahnya? Ihsan. Di dalam agama itu ada 3. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini yang menjadi penyempurna. Anta'budallaha ka'annahu tarahu, fa illam takun tarahu fa innaka yaraka. Melakukanlah amal ibadah itu, baik yang fardu maupun yang sunnah, seolah-olah Allah itu kita melihat Allah. Dilihat kita, diperhatikan oleh Allah. Kalau itu sudah masuk ke dalam jiwa kita, maka kita akan sempurna dalam melaksanakan ibadah apapun. Lalu bagaimana bisa dilihat dari zahirnya? Batin kita, contoh. Kalau kita, katakanlah seorang guru, ketika di dalam belajar, wah dihormati, kan gitu kan, panggil Ustaz. Ketika di luar, manggilnya asal aja. Ketika itu dia marah, itu nggak boleh. Itulah batin. Hakikat batin itu seperti itu. Mohon maaf, Ustadz Japar tahun depan pergi haji, nggak taunya, nggak manggil Pak Haji. Ketika Ustadz Japar marah, Pak Haji, itu hakikat batin, batal keimanan batinnya. Kenapa? Ada unsur riya. Hati-hati, ini penyakit level umat dan ulama ada. Makanya pertanyaan tadi tuh luar biasa. Pertanyaan masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bisa kita kejar? Bisa. Orang ada yang ahli tasawuf, ada kok wali songo, dia sama kita kok. Cuman kita nggak mau mengamalkan amal-amal beliau, berat, nggak bisa nahan, ikutin emosi. Itu yang harus kita tingkatkan, yang tadi ma'rifatullah, pengenalan diri kita pada Allah. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah masuk ke hulu kita, apapun yang ada pada diri kita, kejadian apapun, nikmat aja. Itulah hakikatnya iman yang benar-benar. Kita belum nyampe ke situ kadang. Belum nyampe. Corona aja kita gebuk semua pada. Inilah keimanan kita, apa yang dibilang Mas tadi, belum sempurna. Kita baru ilmunya banyak. Kolbunya belum. Kolbu. Jadi hak kita menjadi kolbu seperti wali Allah, seperti para nabi, diberikan oleh Allah. Kalau kita mau. Mau gak kita? Mau gak? Mau teorinya. Praktiknya? Subuhnya, ba'diyah qobliyahnya jarang kita lakukan. Kita masih senang nonton TV, masih senang ini, senang itu. Makanya kita itu semakin orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ini ciri-cirinya, dia itu hubul akhirah, senang kepada amalia-amalia akhirat, hubul dunia ditinggalkan perlahan-lahan. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau kita makin tua, makin hubul dunia, hati-hati, itu malah petaka. Malah petaka. Malah petaka. Makanya kita harus benar-benar kebutuhan yang kita penuhi, jangan keinginan. Kebutuhan itu murah, keinginan yang mahal. Ini untuk pembelajaran batin kita. Insya Allah kita pelan-pelan kita kaji satu-satu. Kayak tadi, mohon maaf, kita berjasa nih, misalnya nih, kita udah bikin ini di musola, kita bagusin. Nggak lama, pergantian pengurus, kita nggak dipakai. Udah nggak ada masalah. Itu saya itu dulu ini, sekarang saya nggak dipakai, batal. Biarin aja. Latihan kita batin kita latihan. Artinya pada saat ini hati kita ingin biarin aja. Allah nggak akan hilang amal ibadah kita tuh di masjid, di musola, di jalanan kita perbaiki, nggak bakalan hilang. Yang bikin hilang kita sendiri. Kalau bukan saya nih,
Kalau bukan saya, wah nggak boleh. Tapi itu penyakit semua orang. Ketika dia berjasa kepada orang lain, di situ setan masuk, sebut. Ini itu kolbu yang Mas bilang itu. Bagaimana kita belajar tasawuf, ma'rifatullah pelan-pelan. Ada tingkatannya kan, pelan-pelan. Maka saya bilang nilai takwa kepada Allah itu ada yang 10%, ada yang 20, 30, 40, 50, 60, 70, itu beda-beda kita. Mungkin ulama, ustadz kalah tingkatannya sama muridnya. Cuman ilmunya doang banyak, tapi amalnya nggak ada, kalah. Kan ilmu yang manfaat. Ada manajemen modern bilang, lakukan yang ditulis. Yang ditulis lakukan. Atau kita melakukan baru ditulis. Yang mana yang lebih mengamankan jiwa kita, batin kita? Dilakukan, ditulis. Itu. Lakukan, tulis, pertahankan. Ini nih yang sudah lakukan. Terus lakukan lagi, tulis. Tapi kalau yang ditulis banyak, tapi nggak dilakukan,